hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, biasakan untuk sarapan terlebih dahulu, sehingga tubuh kita menjadi kuat, menjadi semangat untuk memulai aktivitas pada hari ini. Tidak bosan-bosan, Pak Guru mengingatkan untuk sholat 5 waktu. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, mari kita simak video berikut ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tema 2, subtema 2, tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Dengan muatan pembelajaran SBDP dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan properti dalam tari dan mampu membuat kalimat tanya dari kata apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membahas properti dalam tari. Tampak pada gambar berikut. Yang pertama adalah tari rampak beduk. Tarian ini berasal dari Banten. Kemudian, yang selanjutnya adalah tari piring. Tarian ini berasal dari Minangkabau. Properti merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, dari kedua gambar tersebut, siapa yang sudah tahu apa saja propertinya? Bagus. Properti tari merupakan unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Mari kita simak video tari rampak beduk berikut. Rampak beduk pertama kali dimaksudkan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Persis seperti seni ngabedug atau ngadulag. Kata rampak mengandung arti serempak. Jadi, rampak bedug adalah seni bedug dengan menggunakan waditra berupa banyak bedug dan ditabuh secara serempak, sehingga menghasilkan irama khas yang enak didengar. Rampak bedug hanya terdapat di Banten sebagai ciri khas seni budaya Banten. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Seperti tampak pada video berikut ini. Video berikut adalah video tari Boboko Mangkuk. Tarian ini berasal dari Jawa Barat. Aksi tarian ini terlihat seperti permainan yang lucu, tetapi sesungguhnya tarian ini memiliki pesan tersendiri, terutama sebagai contoh ketahanan pangan. Dalam tradisi masyarakat Sunda, boboko dan beras merupakan hal yang penting bagi kehidupan dan juga lambang dari kesatuan hidup bermasyarakat. Properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Seperti tampak pada tari merak berikut. Indah bukan? Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari seperti selendang yang digunakan pada tari Betawi dan tari Minangkabau. Selanjutnya adalah properti tari dalam bentuk senjata. Seperti tampak pada gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar tari wayang. Tarian ini berasal dari Jawa Barat. Properti dalam tarian ini adalah busur panah. Selanjutnya adalah tari caci. Tarian ini berasal dari Flores. Properti dalam tarian ini diantaranya adalah lari atau pecut, kemudian nggiling atau perisai.
Dan yang selanjutnya adalah koret atau penangkis. Nah, selanjutnya adalah tari perang dari Pulau Nias. Bisakah kalian menyebutkan propertinya? Bagus. Itulah tadi pembelajaran mengenai properti tari. Bagaimana? Apakah semuanya sudah paham? Bagus. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Tentu kalian sudah pernah membaca teks atau bacaan, kan? Nah, dalam sebuah teks banyak mengandung informasi, atau dalam sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail atau lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Sebelum lanjut, apakah ada yang sudah tahu apa saja kata tanya itu? Ya, betul sekali. Kata tanya itu yang pertama adalah apa. Kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contoh, properti apa yang digunakan pada penari tersebut? Kemudian, di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan mengenai tempat. Contoh, di mana pertunjukan tari dilaksanakan? Atau contoh yang lainnya adalah di mana tempat tinggalmu? Ada yang bisa memberikan contoh yang lainnya? Iya, bagus sekali. Selanjutnya adalah siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menyebutkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Contoh, siapa yang menonton pertunjukan tersebut? Contoh lainnya adalah, siapa namamu? Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Kata tanya yang selanjutnya adalah mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menyebutkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Contohnya, mengapa pertunjukan tari itu dilaksanakan? Kata tanya yang selanjutnya adalah bagaimana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Contohnya, bagaimana properti tarian itu disiapkan? Selanjutnya adalah berapa. Kata tanya ini digunakan untuk menunjukkan jumlah atau banyak benda. Contohnya, berapa jumlah penari tersebut? Baiklah, itulah pembelajaran kita tentang kata tanya, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai properti tari dan kata tanya. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami apa yang telah disampaikan. Kita bertemu lagi dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.